melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI. Ya, tidak ada konflik di antara saya dengan PSI, tapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang saat ini masih cukup trending diperbincangkan oleh publik adalah seputar PSI di media sosial. Saya kira di semua platformnya perbincangan soal PSI masih terus berdenyut. Tentu masih terjadi pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada yang kontra, ada polemik, dan di situ ada kegaduhan dan ada perbincangan yang tidak berkesudahan. Termasuk juga misalnya di media-media mainstream, di koran, di radio, bahkan di televisi hingga saat ini. Perbincangan seputar PSI itu masih terus berlanjut, soal suksesi, soal bagaimana logo yang kemudian mereka launching dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagi saya Kongres PSI memang boleh sudah berlalu beberapa hari yang lalu kan. Kemudian mereka sudah melaunching ya soal logo baru mereka yang dianggap sebagai sebuah kebaruan. Kemudian kita juga menyaksikan siapa yang menjadi ketua umum PSI yang kesekian kalinya adalah Kaisang yang terpilih dengan suara yang cukup signifikan mengalahkan dua rival yang lainnya. Nah, salah satu isu yang menarik terkait PSI sekalipun kongresnya sudah selesai, itu tentu tidak terlepas dari kritik yang dilayangkan oleh sejumlah politisi PDIP. Sebut saja misalnya Guntur Romli yang mengkritik bagaimana suksesi ataupun proses suksesi pemilihan ketua umum yang ada di PSI yang menurut Guntur Romli itu diibaratkan seperti sepak bola gajah. Kata Guntur Romli, sepak bola gajah itu adalah mirip pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan timnas Thailand tahun 1998 dalam Piala Tiger. Ketika Indonesia dengan Thailand beradu saat itu, ternyata skornya itu diatur, dimanipulasi, sehingga kedua negara ini bisa menghindari sejumlah negara-negara tertentu yang konon dikhawatirkan akan menjadi lawan terberat dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Inilah yang kemudian diibaratkan oleh Guntur Romli bahwa pemilihan yang terjadi pada ketua umum PSI mirip sepak bola gajah tahun 1998, di mana ketua umum PSI itu sebenarnya sudah ditentukan siapa yang menang. Judulnya saja ada semacam pemilihan secara langsung, ada e-voting dan seterusnya dan seterusnya. Kata Guntur Romli sesuai dengan prediksinya beberapa waktu yang lalu bahwa sebenarnya ketua umum PSI itu yang sudah sangat predictable terpilih sebagai ketua umum tuan and only hanyalah Kaisang, bukan yang lain. Inilah yang kemudian membuat kenapa persoalan PSI itu terus diperbincangkan, tentu karena tidak terlepas dari pernyataan Guntur Romli yang notabene-nya adalah politisi dari PDIP. Dan tidak hanya di situ, Guntur Romli juga misalnya mengkritik bahwa PSI itu bukan partai milik keluarga tertentu, bukan juga milik elit tertentu. Kata Guntur Romli, bagaimana mungkin PSI itu tidak bisa disebut sebagai partai yang bukan dimiliki oleh elit dan keluarga tertentu? Karena kata Guntur, Kaisang itu juga berasal dari keluarga tertentu, dan Kaisang adalah berasal dari keluarga politiknya Pak Jokowi yang notabene-nya adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Bukan hanya Guntur, ternyata Arya Bima, politikus PDIP yang lain juga misalnya menyampaikan pandangannya ketika ditanya soal kemungkinan Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Kata Bima, percuma PSI itu bicara tentang partai terbuka kalau ketumnya Kaisang dan ketua Dewan Pembinanya adalah Pak Jokowi. Inilah yang kemudian menimbulkan reaksi dari kalangan internal PSI. Sheryl Tanzil, ketua DPP PSI, ya mengatakan bahwa setiap masukan apapun dari para senior dari PDIP akan didengarkan secara seksama, dan bahkan kata Sheryl, apapun yang disampaikan oleh PDIP akan diterima. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita tahu beberapa waktu yang lalu gempar bagaimana atau mengejutkan publik bagaimana pengunduran Ade Armando secara tiba-tiba dari partai PSI, teman-teman. Kita tahu bahwa ya Ade Armando ini ketika dia berdebat maka sering sekali dia menjadi gardan terdepan ya mengenai partai PSI ini, dan tentu ini akan kehilangan ya power dari PSI karena salah satu Ade Armando ini sering tampil di depan untuk membela Pak Jokowi, membela Gibran, ya bahkan membela juga PSI. Kita tahu beberapa bulan yang lalu sebelum Ade Armando diangkat jadi komisaris, teman-teman, maka pernyataan yang disampaikan oleh Ade Armando ini yang mengguncang publik, bahwa dia mengatakan pernyataan yang tentu tidak masuk akal di publik, tetapi ini memberikan energi positif bagi wakil Presiden Gibran dan juga keluarganya.
Ya, di mana Ade Armando mengatakan bahwa Gibran itu adalah ya wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Banyak orang yang berkomentar akan hal itu, ada yang pro dengan itu, ada yang kontras, dan tentu itulah Ade Armando. Dan setelah itu teman-teman, tidak lama maka Ade Armando diangkat sebagai komisaris ya di salah satu perusahaan BUMN. Nah, jadi rekam jejak dari Ade Armando ini adalah sesuatu hal yang tentu ya loyalis setia dari Pak Jokowi dan juga keluarganya. Akan tetapi teman-teman, ketika Ade Armando lepas dari atau ketika Ade Armando menghadapi satu kasus yang menjerat dirinya, di mana beberapa waktu yang lalu sekitar 40 ormas Islam melaporkan Ade Armando atas potongan video atau atas narasi yang diduga provokatif oleh ormas Islam, 40 ormas Islam. Maka ya seakan-akan bahwa ya dari keluarga Pak Jokowi tidak ada pembelaan dari Ade Armando, bantuan, bahkan ya mungkin sebenarnya ya PSI ini kan itu kan yang menjadi ketua umumnya sekarang adalah Kaisang Pangarep, anak dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sendiri tentu ada di PSI. Nah, harusnya ya inilah kesempatan bagi Jokowi untuk misalnya ya memberikan pembelaan-pembelaan kepada loyalisnya, tetapi ya rasa-rasanya teman-teman tidak seperti itu, karena ya Ade Armando saja keluar dari PSI. Kemudian ya ditegaskan oleh Ahmad Ali bahwa ya Grace Natali kan ya sebagai bagian dari PSI, dan juga bisa dikatakan Grace Natali ini sebagai pendiri PSI ya, dia yang dulunya sebagai ketua umum pertama yang membesarkan PSI, tapi ya PSI mengambil langkah bahwa tidak akan memberikan bantuan hukum kepada mereka karena pernyataan yang mereka sampaikan katanya adalah pernyataan pribadi, bukan mewakili dari partai PSI. Nah, teman-teman ya, yang menjadi pertanyaannya ya, ketika Ade Armando sudah keluar dari PSI, nah bagaimana dengan hubungan PSI dan Yusuf Kalla? Nah, kita lihat di sini teman-teman. Antara PSI dan JK selepas Ade Armando undur diri. Nah, ini ya hubungan antara PSI dan Pak Yusuf Kalla terkait setelah Ade Armando mengundurkan diri dari keanggotaan PSI. Ade Armando mundur dari Partai Solidaritas Indonesia PSI imbas pelaporan terhadap dirinya ke polisi oleh 40 organisasi masyarakat ormas Islam terkait kasus dugaan pemotongan ceramah Wapres RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla. Bagaimana hubungan antara PSI dan JK imbas kasus Ade Armando? Teman-teman, seperti diketahui pengunduran Ade sebagai kader PSI disampaikan saat jumpa pers bersama Ketua Harian PSI Ahmad Ali di kantor DPP PSI Jakarta Pusat Selasa 5 Mei. Ade mengungkapkan bahwa alasan pengunduran dirinya dari partai berlogo gajah itu karena serangan terhadap dirinya kini sudah meluas. Nah, ini yang disampaikan oleh Ade Armando, bahwa melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI ya. Tidak ada konflik antara saya dengan PSI, tapi saya mundur saya demi kebaikan bersama, kata Ade. Nah, kemudian kita lihat bagaimana respon jubir JK ya, jubir dari Pak Yusuf Kalla merespon hal ini. Juru bicara JK Hussein Abdullah berkomentar terkait kasus Ade Armando ini. Ia berharap persoalan ini menjadi pelajaran bagi siapapun. Nah, ini yang disampaikan oleh Hussein Abdullah teman-teman, bahwa kasus Ade Armando ini adalah pelajaran penting bagi siapapun. Menurutnya praktik-praktik yang dilakukan Ade Armando dan kawan-kawan harusnya tidak lagi dilakukan. Karena itu ini pelajaran buat siapapun, bukan hanya kepada Ade Armando, bahkan praktik-praktik pembohongan publik
seperti itu yang menyerupai praktik agitasi dan propaganda yang bertujuan menggiring opini sesat untuk pembunuhan karakter terhadap seseorang hendaknya dihentikan, ujarnya. Nah, kemudian ia menyebut citra JK yang selama ini dikenal sebagai juru damai di framing sedemikian rupa oleh Ade Armando. Menurutnya daya rusak yang dihasilkan Ade Armando dan kawan-kawan sangat merusak. Bayangkan bagaimana seseorang yang selama ini dijuluki juru damai seperti Pak JK di framing menistakan agama, membuat kegaduhan. Padahal yang diperjuangkan Pak JK selama ini bertahun-tahun adalah menjaga toleransi, harmoni, dan juga perdamaian. Daya rusaknya keterlaluan, dia seperti berusaha menghilangkan legasi dan investasi sosial yang bertahun-tahun dibangun oleh Pak JK, tegasnya. Kemudian Ade Armando langsung merespon pernyataan Hussein. Ade mempertanyakan apa yang bisa jadi pelajaran. Apa yang bisa jadi pelajaran dari kasus saya, kata Ade Armando saat dihubungi. PSI hubungan tak rusak. Nah, ini ya respon dari PSI, teman-teman, kepada kepada Pak JK. Ketua DPP PSI Bestari Barus menyampaikan tak ada hubungan yang rusak antara PSI dan JK. Ia juga menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga sempat berpasangan dengan JK. PSI bahkan belum pernah bersentuhan secara langsung ya dengan Pak JK. Saya kira tidak ada hubungan yang rusak antara PSI dengan Pak JK. Ketua harian kami Ahmad Ali bersahabat dengan Pak JK. Pak Jokowi juga pernah bersama-sama dengan Pak JK itu selama 5 tahun sebagai presiden dan wakil presiden, dan dalam perjalanan itu baik-baik saja. Kemudian Bestari menyampaikan tak ada hal-hal yang bisa dikaitkan atas apa yang terjadi belakangan. Menurutnya PSI juga sekadar partai kecil. Gak ada konfrontasi apapun yang bisa dikait-kaitkan. Kemudian apakah ini karena ada hubungan yang kurang harmonis antara PSI dan Pak JK? Apalah PSI ini partai kecil-kecil aja. Kalau Pak JK itu orang besar, mana masa Pak JK kemudian bermasalah sama PSI? Tidaklah, tutur dia. Teman-teman, karena itu dia menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Ade Armando dan kawan-kawan tidak terkait dengan PSI. Kalau masalah mengenai adanya hal-hal yang terkait oknum-oknum tertentu atau orang-orang tertentu atau pribadi-pribadi tertentu, saya kira itu urusan pribadi yang tidak bisa dikaitkan langsung kepada PSI atau menjadi kebijakan PSI, imbunya. Nah, itu teman-teman tentang respon PSI, bagaimana yang terjadi kepada Ade Armando dan bagaimana juga hubungan mereka antara Yusuf Kalla dan juga PSI. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.